Peradaban kuno di Berbek, Kabupaten Nganjuk perlahan-lahan mulai terungkap. Ini setelah ditemukan banyak bukti sejarah yang menguatkan bahwa daerah Berbek sudah ada sejak zaman Majapahit. Bukti pertama, pemberitaan Negara Kertagama pada pupuh 73 hingga 74 menyebut keberadaan Berbek sudah muncul sekitar 400 tahun sebelum pemerintahan Kanjeng Raden Tumenggung Sosrokusumo atau Kanjeng Jimat antara tahun 1812 Masehi hingga 1832 Masehi. Itu sekitar abad ke-15 awal. Dalam pupuh 73 tersebut disebut Babek yang ditegaskan oleh N.J. Krom dalam Hindu-Javanese Gessie Denis berada di distrik Nganjuk sebelah utara Kediri. Krom memperkirakan Hayam Wuruk setelah kematiannya didarmakan di Tajung atau Candi Kusumapura di Ngetos dan menganugerahkan Berbek yang berjarak sekitar 10 km sebagai pura atau altarnya. Sebagai pemuja Siwa dengan Linggayoni menjadi indikatornya. Bukti kedua, ditemukan prasasti Berbek ditulis pada tahun 1338 Saka atau 1416 Masehi. Isinya sangat singkat tentang pengukuhan seorang resi bernama Dyahwista. Melihat angka tahunnya, prasasti Berbek ditulis pada masa Raja Majapahit penerus Hayam Wuruk, Raja Wikramawardhana yang memerintah mulai tahun 1389 Masehi hingga 1429 Masehi. Bukti ketiga, ditemukan bak mandi di Desa Kacangan, Kecamatan Berbek, berangkat tahun 1346 Saka atau 1424 Masehi, juga semasa pemerintahan Raja Wikramawardhana. Bukti keempat, ditemukan Surya Majapahit di Kampung Dalem di Desa Kacangan, Kecamatan Berbek. Bukti kelima, banyak ditemukan artefak lain seperti arca Parwati, potongan kaki arca, pecahan gerabah, gentong kuno, batu candi, batu bata besar, dan lain-lain. Semua benda bersejarah tersebut ditemukan di dalam dan sekitar kompleks makam Kanjeng Jimat. Jelaskan pada masa Majapahit, ini tempat apa? Ya, dari temuan-temuan yang ada, ini kami mengira bahwa tempat ini adalah sebuah tempat peribadatan, entah itu masa Hindu atau untuk umat Buddha. Yang jelas di sini terlihat sekali tinggalan-tinggalan yang ada, yaitu bata-batanya ukuran besar, ya, yang Majapahit, masa Majapahitan ke belakang, ya, mas sebelumnya itu, dan juga ada beberapa pendukung, diantaranya ada Jaladwara, ya. Jaladwara ini merupakan bagian dari saluran air yang nanti akan digunakan sebagai tempat bersuci sebelum memasuki tempat peribadatan. Kemudian tidak jauh dari sini juga kita temukan tinggalan-tinggalan struktur bata kuno yang cukup besar, kurang lebih jaraknya dari sini sekitar 75 meter. Dan beberapa saat lalu juga galian tanah juga ditemukan pada kedalaman 1,5 meter berupa struktur yang terdiri dari tinggalan bata-bata besar. Nah, ini menunjukkan bahwa dari kondisi yang ada itu jelas adalah tinggalan-tinggalan pada masa klasik, dan dimungkinkan adalah masa Majapahit karena apa? Beberapa tinggalan yang lain seperti di kira-kira jarak 150 dari sini pernah kita temukan jambangan batu yang berangkat tahun, ya, kurang lebih pada 1459, ya, perkiraan dari teman-teman tim arkeolog itu kalau tidak 1459 ya 1439. Nah, ini dimungkinkan masa itu kan adalah masa Majapahit. Kemudian juga kita temukan tadi di sini bagian dari ambang gapuro. Gapuro biasanya adalah sebelum memasuki sebuah area tempat peribadatan itu ada pintu masuk gapuro. Nah, ini di sini ada, dan dulu pernah kita gali, profilnya sudah kelihatan bahwa itu merupakan bagian dari ambang sebuah gapuro masuk ke sebuah bangunan suci. Ada yang menyebut daerah sini pada masa Majapahit dijadikan sebagai daerah perdikan. Kalau keterangan itu kami belum menemukan sampai sejauh itu, tetapi memang ada prasasti yang berasal dari Berbek ini yang sekarang di Museum Nasional, dan itu belum bisa kita kaji lebih jauh. Itu dulu
masanya masa siapa atau tentang apa, karena memang kami belum bisa dapat inskripsinya secara detail ya. Kita coba nanti akan berhubungan dengan pihak Museum Nasional untuk bisa kita melihat dan kita kaji itu dulu dari masa siapa. Terkait dengan batu Teasa atau batu Sima, Mas, yang pernah ditemukan di sini, apakah tidak mungkin itu disebut Sima dulu? Bisa jadi demikian, tetapi kita juga harus menghubungkan dengan eranya Empu Sendok ya, bahwa eranya Empu Sendok juga tentu kalau kita melihat jarak dari Berbek sini kepada Candi Lor itu juga tidak terlalu jauh, sehingga bisa jadi batas itu adalah batas pada masa Empu Sendok. Kalau itu merupakan batas dari wilayah Keraton Berbek, saya kira terlalu dekat. Ya, terlalu dekat jaraknya, sehingga saya yakin bahwa lebih cenderung kepada itu merupakan tapal batas ketentuan Sima yang pada masa Empu Sendok yang tercatat dalam prasasti Anjuk Lada. Terus hubungannya dengan masjid yang berdiri di situ sini? Ya, ini masjid ini memang berdiri di bekasnya tinggalan Hindu pada saat itu, yang barangkali tokoh Kanjeng Jimat pada saat itu yang membangun ini karena menilai tempat ini adalah tempat yang sangat baik untuk membangun sebuah tempat rohani ya, tempat rohani. Nah, sehingga diteruskanlah untuk kegiatan membangun masjid di tempat yang ini juga gitu. Sedangkan karena barangkali dulu bangunan-bangunan bekas candi itu tidak difungsikan ya, tidak difungsikan dengan adanya penyebaran yang agama Islam yang akhirnya merajalela, sehingga tempat ini akhirnya difungsikan juga sekaligus untuk membangun sebuah masjid. Bukti keenam, bangunan Masjid Al-Mubarok yang dibangun di atas bekas bangunan tempat peribadatan agama Hindu dengan sisa yoni di depan masjid. Hingga sekarang, bukti lingga berukuran besar diselamatkan dan dijadikan bencet sebagai penanda waktu masuk salat 5 waktu. Bukti-bukti bersejarah tersebut membuktikan bahwa Berbek sudah ada sejak zaman Majapahit atau bahkan sebelumnya. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.